Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, para dosen penguji, yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Rika Fatimah PL STMSC PhD. Perkenalkan, saya Tesanika Rifka Jolin. Pada kesempatan kali ini, saya hendak mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Pemetaan Proses Layanan Pengaduan Konsumen Pamjaya dengan menggunakan Service Blueprint. Yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah kita tahu bahwa air merupakan elemen utama yang menjadi kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup. Pada tahun 2020, WHO telah mencatat bahwa akses air bersih hanya bisa diakses oleh sekitar 74% dari total populasi penduduk dunia, atau 3 dari 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 26% dari populasi dunia yang belum bisa memiliki akses terhadap air bersih tersebut. Pada tahun 2015, United Nations membentuk aksi global yang dinamakan Sustainable Development Goals. Tujuan ke-6 dari 17 tersebut adalah akses air bersih dan sanitasi. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menyepakati untuk mengikuti aksi global dari SDGs tersebut. Salah satunya adalah Pamjaya sebagai BUMD yang menyediakan pasokan air bersih ke wilayah DKI Jakarta, juga memiliki target untuk pemenuhan 100% cakupan wilayah akses air bersih di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pamjaya pada perjalanannya telah melayani suplai air bersih kepada penduduk wilayah DKI Jakarta yang berkualitas. Namun pada tahun 98, Pamjaya memutuskan untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan dua mitra swasta, yaitu PT Palinja dan juga Aetra, dalam hal kelola operasional, yaitu dari tanggal 1 Februari 1998 hingga 1 Februari 2023. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut per Februari 2023 lalu, Pamjaya telah mengambil alih 100% kelola air bersih untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Bersamaan dengan itu, Pamjaya juga memiliki target untuk pemenuhan 100% cakupan air bersih yang harus dipenuhi pada tahun 2030 sesuai dengan kesepakatan dari beberapa negara yang mengikuti aksi global SDGs tersebut. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu Pamjaya perlu menganalisis proses layanan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun kepada seluruh wilayah DKI Jakarta. Salah satunya ialah melalui analisis proses layanan pengaduan konsumen sebagai media interaksi langsung antara konsumen dan juga Pamjaya selaku badan usaha yang memberikan layanan air bersih tersebut. Oleh sebab itu, analisis proses layanan pengaduan ini dapat dilakukan melalui pemetaan dengan metode Service Blueprint. Untuk pertanyaan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah apa skema penerimaan hingga penyelesaian layanan pengaduan konsumen. Kemudian apa prioritas variabel pada layanan pengaduan yang dianggap penting bagi konsumen. Dan yang ketiga, apa desain pengembangan pada proses layanan pengaduan konsumen. Sehingga diperoleh tujuan penelitian, yaitu memetakan skema penerimaan hingga penyelesaian layanan pengaduan konsumen, mengukur tingkat kepentingan pada variabel layanan pengaduan konsumen, dan memetakan pengembangan proses layanan pengaduan konsumen. Manfaat dari penelitian ini dapat kita bagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis untuk menambah referensi penerapan teori pada analisis desain proses, khususnya pada Service Blueprint, dan juga manfaat praktis sebagai referensi pengembangan proses layanan pengaduan untuk mencapai kepuasan konsumen. Untuk lingkup penelitian, yaitu dibagi menjadi objek penelitian pada call center sebagai kanal pengaduan dengan jumlah kontak tertinggi, dan periode penelitian yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2023. Untuk landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, Service Blueprint, yaitu teknik analisis proses yang berfokus pada konsumen serta interaksi antara penyedia layanan dan juga konsumen. Service Blueprint pada dasarnya terbagi menjadi 3 level, yaitu level yang pertama merupakan aktivitas yang dilakukan oleh konsumen dan di bawah kendali konsumen. Kemudian level kedua adalah aktivitas di mana bertemunya interaksi langsung antara konsumen dengan pelaku usaha. Dan yang level ketiga adalah level backstage proses atau level di mana terjadi aktivitas di pelaku usaha itu sendiri. Beberapa karakteristik penting dalam Service Blueprint juga dinyatakan oleh Lovelock and Ritz. Service Blueprint juga dapat menjelaskan interaksi antara konsumen dan penyedia layanan, serta bagaimana aktivitas dan sistem di area backstage yang mendukung interaksi ini. Service Blueprint juga dapat membantu identifikasi potential failure points dalam proses yang dapat beresiko mempengaruhi kualitas layanan.
Service blueprint itu sendiri juga terbagi atas beberapa komponen utama, antara lain physical evidence, kemudian customer actions, on-stage atau visible employee actions, kemudian backstage atau invisible contact employee actions, dan yang terakhir adalah komponen support process, yaitu komponen yang mendukung berjalannya seluruh aktivitas yang ada di backstage. Service blueprint sebagai salah satu metode analisis proses layanan juga dapat dimanfaatkan dalam mendeteksi fail points ataupun potensi terjadinya kegagalan dalam proses layanan, yaitu dengan menggunakan Pokayoke sebagai metode fail saving. Awalnya Pokayoke ini diimplementasikan pada industri manufaktur, namun pada tahun 1994, Chase and Stewart mengembangkan ilmu Pokayoke ini untuk diimplementasikan dalam proses layanan atau service. Teori yang berikutnya yang melandasi penelitian ini adalah ISO 10002 tahun 2018, yaitu merupakan pedoman yang dirancang untuk penanganan keluhan konsumen pada organisasi. Pada ISO ini terdiri atas beberapa prinsip yang menjadi objektif yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan proses layanan pengaduan konsumennya, yaitu ada prinsip openness, impartiality, confidentiality, accessibility, completeness, equitability, dan juga sensitivity. Beberapa kajian penelitian terdahulu yang digunakan untuk melandasi penelitian ini adalah penelitian dan desain layanan Human Resource Consultant pada produk online assessment dengan metode Service Blueprint yang dilakukan oleh Rahmi Laila Sanggini pada tahun 2021, penelitian A Blueprinting Approach to Service Innovation in Private Educational Institutions, di mana pemetaan service blueprint dapat digunakan untuk identifikasi potensial fail points pada layanan di industri edukasi. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang diambil pada tahun 2012 oleh Lawrence Eng and Francis Battle yang menggunakan ISO 10002. Kemudian penelitian yang keempat adalah desain service blueprint layanan penyetoran dan penarikan dana margin di perusahaan clearing. Ini adalah kerangka penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kali ini ada dua. Yang pertama adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara open-ended dengan narasumber internal. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data primer melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang memenuhi kriteria sesuai dengan teknik purposive sampling, di mana kriteria tersebut adalah responden merupakan warga yang berdomisili di DKI Jakarta dan responden juga merupakan konsumen dari Pamjaya. Kemudian data sekunder juga diperoleh, yaitu merupakan data internal perusahaan yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Instrumen dan penelitian yang digunakan juga ada dua. Yang pertama ialah transkrip wawancara, kemudian yang kedua adalah kuesioner penelitian terkait ke prioritas variabel dan atribut menurut persepsi konsumen yang merujuk pada ISO 10002-2018 untuk proses layanan pengaduan konsumen di Pamjaya. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah sangat tidak penting dan hingga 5 adalah sangat penting. Lalu analisis data dilanjutkan dengan uji reliabilitas pada hasil kuesioner dengan melihat dari nilai Cronbach alpha, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan proses layanan dengan service blueprint. Berikut adalah instrumen penelitian kuesionernya yang terdiri dari 6 variabel yang menjadi objektif pada ISO 10002-2018, yaitu openness, impartiality, confidentiality, accessibility, completeness, dan juga equitability. Ini adalah profil Pamjaya sebagai kasus yang melandasi penelitian ini yang terdiri dari profil perusahaan, visi misi perusahaan, dan juga nilai perusahaan. Ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian narasumber wawancara untuk penelitian ini diperoleh 3 narasumber internal. Lalu untuk responden kuesioner sendiri, yaitu diperoleh total responden sebanyak 168 responden yang memenuhi kriteria purposive sampling dan bersedia untuk mengisi kuesioner. Berikut untuk pengukuran prioritas atribut layanan pengaduan konsumen yang merujuk pada ISO 10002-2018 diperoleh min kuesioner dari setiap variabel, di mana setiap variabel terdiri atas 3 atribut. Kemudian setelah dihitung min dari setiap atribut, diperoleh bahwa variabel completeness merupakan variabel dengan angka nilai min tertinggi. Completeness merupakan variabel yang menjadi prioritas utama konsumen, diikuti dengan confidentiality, equitability, impartiality, accessibility, dan openness. Setelah diperoleh data melalui konfirmasi berupa wawancara,
dilakukan pemetaan service blueprint pada proses layanan pengaduan konsumen Pamjaya yang sudah berlangsung saat ini. Proses layanan diawali dengan konsumen menghubungi call center. Nah, pada saat proses ini ditemukan potensi fail points, yaitu di mana karena call center masih terbagi dua antara area barat dan timur dikarenakan adanya kerjasama dengan dua mitra swasta sebelumnya, maka akan ada kemungkinan terjadinya kesalahan konsumen dalam menghubungi call center. Namun hal ini dapat diatasi dengan kedepannya akan dilakukan pengembangan hanya menggunakan satu call center saja. Pada pemetaan service blueprint proses layanan kali ini ditemukan 5 titik potential fail points berdasarkan metode service Pokayoke. Berdasarkan hasil dari kuesioner tersebut dilakukan analisis lebih lanjut bersamaan juga dengan konfirmasi dengan wawancara bersama narasumber internal sehingga dipetakan desain pengembangan untuk proses layanan pengaduan konsumen Pamjaya yang dapat dilihat pada slide berikut, di mana kode AS1 merupakan kode accessibility pada atribut 1 yang juga menjadi prioritas konsumen, yaitu adanya call center 24 jam. Hal ini sebenarnya sudah dimiliki oleh Pamjaya, namun kedepannya Pamjaya juga dapat mempertimbangkan penyatuan call center ini untuk pengembangannya. Kemudian pada confidentiality juga dapat dilihat penambahan atribut CF1 di antara proses konfirmasi nama dan norek pelanggan dan juga respon dari agent call center terhadap pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan, di mana call center dapat memberikan kepastian kepada pelanggan akan terjaganya kerahasiaan data atau informasi dari pelanggan itu sendiri. Kemudian pada kode CL2 dan juga OP3 itu dilakukan pada saat panggilan dari konsumen akan diakhiri bersama dengan call center. Dan yang terakhir di kode OP3 juga dapat ditambahkan di ujung, yaitu terkait atribut. Dari hasil penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa service blueprint merupakan salah satu metode yang dapat membantu inspeksi dan klasifikasi dari proses layanan. Selain itu, service blueprint juga dapat membantu inspeksi dari potensi fail points yang ada di rangkaian proses layanan tersebut. Service blueprint juga dapat membantu menentukan prioritas tugas serta mengidentifikasi peluang untuk pengembangan dari proses layanan sehingga perusahaan dapat memulai inovasi pengembangan layanannya melalui dari atribut-atribut yang menjadi prioritas menurut persepsi konsumen. Oleh sebab itu, partisipasi konsumen melalui kuesioner yang merujuk pada ISO ini dapat menjadi pertimbangan juga oleh perusahaan. Prioritas pengembangan proses layanan pengaduan berdasarkan hasil kuesioner yang dapat menjadi inovasi bagi perusahaan Pamjaya adalah yang pertama, verifikasi pemahaman akan pengaduan dan informasi terkait penanganan pengaduan sehingga konsumen dapat merasa dipahami dan juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Yang kedua adalah pemastian kerahasiaan data konsumen, dan yang ketiga adalah keterbukaan terhadap feedback konsumen, khususnya terhadap layanan pengaduan dan penanganan pengaduan yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemetaan proses layanan pengaduan konsumen Pamjaya telah menghasilkan 4 bagian proses layanan secara horizontal, yaitu personal greeting, service diagnosis, perform service, dan juga friendly close, melalui 3 physical evidence, yaitu customer care Pamjaya, lokasi pengaduan, dan juga kantor cabang terkait yang menangani pengaduan, serta 5 titik potential fail points melalui service Pokayoke. Kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk menentukan prioritas konsumen dalam menerima pelayanan pengaduan yang merujuk pada ISO 10002-2018, di mana diperoleh prioritas variabel dari yang paling tinggi adalah completeness, kemudian confidentiality, equitability, impartiality, accessibility, dan juga openness yang diurutkan dari tingkat kepentingan tertinggi hingga terendah. Dan yang terakhir, pengembangan proses layanan pengaduan dilakukan berdasarkan hasil kuesioner terhadap prioritas atribut layanan dengan tingkat kepentingan tertinggi menurut konsumen. Dan atribut dengan tingkat kepentingan tertinggi dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk pengembangan desain dari proses layanan pengaduan konsumen tersendiri, yaitu verifikasi pemahaman pengaduan, pemastian kerahasiaan data konsumen, dan juga terbuka akan feedback konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Demikian dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian tesis saya terkait pemetaan proses layanan pengaduan konsumen Pamjaya dengan menggunakan service blueprint. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam.